Di balik bayang-bayang sejarah, sebuah gerakan bangkit dibangun di atas kebencian, dipupuk oleh ideologi Nazi dan dirancang untuk menghancurkan. Inilah kisah gelap Ikhwanul Muslimin, organisasi rahasia yang melahirkan terorisme modern. Bagaimana seorang imam kecil dari Mesir menjadi otak di balik jaringan global yang mengancam dunia, dan mengapa Hitler adalah ideologinya. Dari genosida Armenia hingga Holocaust, dari Palestina hingga Eropa, jejak darah mereka membentang sepanjang abad. Tapi ini bukan sekedar sejarah, ini adalah benih konflik yang masih kita hadapi sekarang. Bersiaplah, karena kita akan mengungkap kebenaran yang disembunyikan selama puluhan tahun. Jika kalian ingin tahu bagaimana sebuah gerakan rahasia menginfiltrasi dunia, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Tinggalkan komentar, apa menurutmu Ikhwanul Muslimin masih menjadi ancaman terbesar? Sejak didirikan di timur laut Mesir pada tahun 1928 oleh Hasan al-Banna, tentakel Ikhwanul Muslimin atau yang disingkat dengan IM telah menyebar. Dan selama bertahun-tahun seiring bertambahnya popularitas, apa yang disebut gerakan revolusioner politik dan sosial ini kini telah memperluas jangkauannya ke Eropa dan Amerika Utara. Lahir pada tanggal 14 Oktober tahun 1906 di Al-Muhammadiyah, sebuah kota pedesaan Delta Nil di provinsi Al-Bahiriyah di barat laut Kairo, Hasan al-Banna adalah putra seorang imam setempat yang menulis buku-buku tentang tradisi muslim dan mengajar di madrasah setempat, tempat Hasan kemudian menerima pelajaran pertamanya tentang Islam. Sama seperti Hamas, Al-Qaeda, Jihadil Islam, dan ISIS, Ikhwanul Muslimin mendasarkan banyak ideologi mereka pada ajaran beberapa pendidik dan filsuf yang dipengaruhi oleh Adolf Hitler. Begitu besar pemujaan al-Banna terhadap pemimpin Nazi tersebut, ia memerintahkan autobiografi dan antologi politik Hitler, Mein Kampf, atau terjemahnya Perjuanganku, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan mengganti judulnya menjadi Jihadku. Al-Banna begitu terobsesi dengan Nazi, ia juga memiliki salinan surat kabar antisemit mereka, Der Stürmer, sebuah tabloid yang diterbitkan oleh Julius Streicher yang terkenal membenci Yahudi, yang diadaptasi untuk menyelesaikan dengan dunia Arab dengan kartun antisemitnya yang tercela. Sepanjang kepemimpinannya di Ikhwanul Muslimin, al-Banna berpegang teguh pada pendirian Hitler untuk menyingkirkan semua orang yang menghalangi kemajuan partainya, karena ia percaya bahwa dengan menyingkirkan semua lawan liberal dan mereka yang ingin melihat reformasi dan perubahan akan lebih mudah untuk menyatukan masyarakat Arab. Bersamaan dengan cita-cita Nazi yang dimasukkan al-Banna ke dalam Ikhwanul Muslimin, muncul kebencian yang mendalam terhadap orang Yahudi dan rencana untuk membasmi semua orang Yahudi di Timur Tengah. Anggota terkemuka Ikhwanul Muslimin lainnya yang mengelola cabangnya di Palestina adalah Haji Amin al-Husaini, lahir di Yerusalem pada tahun 1893. Haji Amin al-Husaini dikenal oleh banyak orang sebagai bapak terorisme Arab. Melalui kepemimpinannya atas Ikhwanul Muslimin Palestina, tindakan-tindakannya yang terkenal kejam membantu terciptanya salah satu kelompok teror politik paling mengerikan yang pernah ada. Kelompok yang memadukan keyakinan muslim dengan semua ideologi keji yang diciptakan oleh Nazi, sehingga memunculkan banyak kelompok yang mengikuti tujuan yang sama. Karena Al-Husaini tinggal di Palestina selama dimulainya Perang Dunia Pertama, ia telah bersumpah setia kepada Kekaisaran Ottoman dan telah menjadi perwira di tentara Turki Ottoman. Pada masa inilah ia ditugaskan di Brigade ke-47 yang ditempatkan di kota Shamsma. Selama bertugas di sana, ia turut serta dalam genosida Armenia yang mana dilaporkan terjadi pembantaian 1,5 juta umat Kristen oleh pasukan Turki. Peristiwa ini telah mengubah pola pikir Al-Husaini, mengubahnya menjadi pendukung utama berdirinya khilafah Islam yang dibayangkan oleh semua pengikutnya dan yang mereka yakini hanya dapat terwujud melalui pemusnahan semua orang Yahudi dan Kristen yang tinggal di Timur Tengah.
Bangkitnya sayap Palestina dalam Ikhwanul Muslimin terjadi di tengah diresmikannya deklarasi Balfour oleh pemerintah Inggris yang pelaksanaannya mengakibatkan berdirinya Israel. Pada tanggal 3 Januari 1919, pemimpin Zionis Chaim Weizmann dan pemimpin Arab Emir Faisal putra Raja Hijaz mencapai kesepakatan mengenai penerapan deklarasi Balfour yang merupakan hasil dari janji pemerintah Inggris pada November tahun 1917 untuk mewujudkan pembentukan tanah air nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina dengan ketentuan tambahan bahwa tidak boleh dilakukan tindakan apapun yang dapat merugikan hak-hak sipil dan agama mayoritas non-Yahudi yang ada di Palestina. Pada tahun 1920, sebagaimana tanggapan atas penandatanganan perjanjian tersebut, kerusuhan berdarah terjadi antara orang Yahudi dan Arab, dan melalui tanggapannya dalam mengorganisasi perlawanan terhadap perjanjian tersebut, Al-Husaini menjadi tokoh terkemuka dalam kampanye nasionalis untuk mengacaukan pemerintahan mandat Inggris di Palestina. Setelah kerusuhan berakhir, Al-Husaini didakwa melakukan penghasutan atas perannya dalam pemberontakan 4 hari yang mengakibatkan 47 orang Yahudi tewas dan puluhan lainnya terluka, yang menyebabkannya dijatuhi hukuman 10 tahun penjara secara in absentia, dan untuk menghindari hukuman penjara ia telah melarikan diri dari negaranya ke Suriah. Kemudian pada bulan Juli tahun 1922, tanpa konsultasi apapun dengan penduduk Palestina, Liga Bangsa-Bangsa menyetujui ketentuan mandat Inggris atas Palestina yang tujuannya adalah untuk mengamankan pembentukan tanah air nasional Yahudi sebagaimana ditetapkan dalam deklarasi Balfour. Pada tahun 1922, setahun setelah wafatnya saudara Tri Haj Amin Al-Husaini Kamal yang merupakan mufti Yerusalem, penguasa Inggris ingin sekali memulihkan ketertiban, dan dengan menciptakan gelar baru Mufti Besar Yerusalem, mereka menganugerahkannya kepada Amin dengan harapan bahwa jabatan barunya dapat meredakan kecenderungan kekerasannya. Selama periode Al-Husaini menjabat sebagai Presiden Dewan Muslim tertinggi, ia memiliki kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan para hakim dan pejabat lain yang terhubung dengan pengadilan agama Muslim. Dan selama masa jabatannya dengan cara yang sama seperti yang direncanakan Morsi, kemudian ia memaksakan bentuk Islam yang kaku di Palestina yang ia tegakkan dengan tangan besi. Sepanjang masa jabatan Al-Husainis, banyak kerusuhan terjadi di Palestina yang mengakibatkan puluhan kematian disebabkan oleh rekan-rekannya yang menyebarkan rumor palsu tentang aktivis Yahudi untuk menghasut penduduk Arab agar memberontak. Namun setelah kerusuhan tahun 1936 yang kemudian dikenal dengan pemberontakan Arab, ketika Al-Husaini merekrut milisi bersenjata untuk menyerang orang-orang Yahudi, keadaan menjadi benar-benar tak terkendali. Karena orang-orang Yahudi kini telah sepenuhnya terorganisasi, kerusuhan tidak dapat dipadamkan dan Inggris harus menggunakan kekuatan militer. Pada akhir tahun 1937, karena perannya dalam kerusuhan tersebut, Al-Husaini dilucuti dari jabatannya, dan karena takut ditangkap, ia melarikan diri ke pengasingan di Lebanon. Kemudian setelah pindah ke Irak yang pada saat itu dikuasai oleh rezim pro-Poros, ia akhirnya menuju Jerman, di mana ia membantu Nazi dalam propaganda anti-Yahudi dan membantu perekrutan Muslim untuk divisi khusus SS dengan sebagian besar wajib militer berasal dari Bosnia. Begitu besarnya kebencian Al-Husaini terhadap kaum Yahudi dengan dimulainya program solusi akhir Hitler yang bertepatan dengan kedatangannya, banyak pengamat meyakini bahwa ia secara aktif berpartisipasi dalam Holocaust, dan teori ini selanjutnya diperkuat melalui kesaksian wakil Adolf Eichmann Dieter Wislinsky di persidangannya di Nuremberg ketika ia bersikeras bahwa Al-Husaini adalah salah satu pemerkarsa utama. Juga ditetapkan bahwa ketika berkolaborasi dengan Nazi, Mufti Yerusalem didanai oleh uang yang disita dari orang-orang Yahudi yang ditahan yang akan dikirimkan ke kamp konsentrasi, dan bahwa Nazi juga membayar milisi persenjataannya. Selama Perang Dunia II, Ikhwanul Muslim di Mesir dan Palestina sangat mendukung Nazi, sebuah asosiasi yang berlanjut hingga jatuhnya Reich ketiga. Selama tahun-tahun dukungan tersebut,
para pemimpin Ikhwanul Muslimin akan mengorganisasi demonstrasi massa melakukan kekerasan ekstrem terhadap komunitas Yahudi. Mereka berbaris di jalan-jalan sambil meneriakkan slogan-slogan seperti hancurkan Yahudi, dan pada masa inilah slogan usir Yahudi dari Mesir dan Palestina diteruskan. Dan seruan terkenal lainnya, Al-Quran adalah konstitusi kami, jihad jalan kami, mati syahid adalah cita-cita kami. Perlu diingat juga, Hamas didirikan pada Desember tahun 1987 sebagai sayap bersenjata Ikhwanul Muslimin di Palestina. Pemimpinnya Syekh Ahmad Yasin bergabung dengan Ikhwanul Muslimin pada tahun 1960-an, dan karena dia sangat mengagumi Hasan al-Banna dan anggota Ikhwanul Muslimin lainnya, perjanjian Hamas mencerminkan perjanjian partai pendirinya. Jadi dengan Al-Qaeda, Jihad Islam dan ISIS yang juga muncul dari Ikhwanul Muslimin, pertanyaannya, monster masa depan apa yang akan mereka lahirkan?